Episode 51, di mana Aunty Lisa, lain Lucy, lain pula Lisa, kehidupan yang dia jalani terasa begitu hampa. Sudut hatinya merindu akan sosok ibu, keluarga dan juga pada Lucy dan anak-anaknya. Tapi sebisa mungkin, Lisa menahan segenap rasa rindu itu. Genap seminggu Lisa berada di desa Hebing. Dia menjadi relawan membantu di puskesmas. Lisa selalu menyebutkan dirinya untuk membunuh rasa rindu yang kian membesar. "Hai cantik." "Ah, Abang Cilok ngapain kemari?" tanya Lisa ketus. Pria itu tertawa mendengar cibiran Lisa. Dasar sambal kacang. Sudah kubilang saat itu aku sedang membantu pedagangnya karena pedagangnya sakit perut." Tutur pria hitam manis berselagam loreng itu. "Enak aja ngatain aku sambal kacang, dasar Kang Cilok." Kesal Lisa, ia lantas dengan sengaja menginjak kaki pria itu, hingga pria itu memeki kesakitan. Dan parahnya lagi, tingkah sang letkol itu terekam oleh beberapa anak buahnya, hingga membuat mereka semua tertawa. "Apa kalian lihat-lihat, mau saya hukum?" "Tidak, Dan," ucap kelima anggotanya dengan menunduk. "Katakan dengan jelas pada gadis ini siapa namaku, biar dia tidak sembarangan lagi memberiku julukan," tegas pria berseragam tentara itu. "Nona, beliau adalah letkol Aupar," ucap kelima anak buah Aupar. Namun sayangnya Lisa seakan tak peduli dan terus melangkah maju. "Aku tidak peduli siapa dia," ketus Lisa. Semua hanya bisa terbengong termasuk Aupar. Sikap gadis itu sangat berbeda dengan apa yang mereka harapkan. Kelima anggota berseragam TNI itu hanya mengulum senyum melihat wajah masam atasannya. "Sepertinya pangkat Anda tidak mempengaruhinya, Pak." "Ya, kalian benar. Bahkan gadis itu lebih senang memanggilku dengan sebutan tukang cilok," ucap Aupar mendesah berat. Lisa mengintip Aupar dari balik tembok. Jantungnya berdebar keras saat ia diberitahu oleh Adam jika Aupar adalah letnan kolonel. Awalnya Lisa tak menggubris, namun saat dijelaskan dengan perlahan oleh Adam, lutut Lisa terasa lemas. "Matilah sudah, tukang cilok itu, letkol. Bodoh sekali kamu, Lisa," gerutu Lisa dalam hati. Jika di Hebing Lisa mati-matian menahan rindu, di Jakarta tepatnya dua orang pria dengan profesi berbeda sedang bersiteru. Dr. Sian menemui Regan di kantornya dan menanyakan keberadaan Lisa. Namun bukannya menjawab, Regan lebih memilih tak acuh melihat kedatangan Sean. Seminggu ini dirinya pun sangat tersiksa mencoba melupakan Lisa, tapi justru nasibnya harus bertemu dengan Sean, mantan pacar gadis itu, dan parahnya lagi ia tak bisa menjaga kestabilan emosinya hingga tersulut ucapan Sean yang seakan-akan menjelekkan Lisa. "Kau bawa kemana, Lisa? Jika kau sudah puas bermain dengannya, kembalikan dia padaku," ucap Sean gusar. Seminggu sudah dia mencoba mencari keberadaan Lisa, tapi gadis itu hilang begitu saja bagai ditelan bumi. Di benak Sean, siapa lagi yang bisa menyembunyikan Lisa jika bukan Regan? Pria yang terkenal arogan dan dingin itu. Ya, Sean yakin semua atas campur tangan pria di hadapannya ini, karena terakhir kali dia yang membawa Lisa pergi. "Apa kau pikir Lisa itu barang yang bisa dipakai sesuka hati? Cintamu ternyata sedangkal itu, pantas saja Lisa memilih pergi daripada terus-menerus diusik oleh pria sepertimu," ketus Regan. Sean mengepalkan tangannya, ia menarik kerak kemeja Regan dan bersiap melayangkan pukulan. Namun gerakan Sean terlebih dulu dapat dibaca oleh Regan hingga Regan dapat menghindarinya. "Tahu apa kau tentang cintaku pada Lisa? Kau bahkan tidak tahu apapun tentang hubungan kami berdua," teriak Sean frustasi hingga memancing banyak pasang mata menatap keduanya karena saat ini baik Sean maupun Regan berdiri di lobi kantor Jenon. "Terserah, aku tidak peduli dengan hubunganmu dan Lisa. Sebaiknya kau menjauh sejauh mungkin dari Lisa karena aku yakin dia pergi untuk menghindarimu," ucap Regan seraya meninggalkan kantor Jenon untuk pulang ke rumah. Lucy dan yang lainnya sedang menyiapkan acara BBQ di taman belakang. Sudah sejak seminggu yang lalu, Nenek Rati meminta mereka semua untuk berkumpul. Suasana di taman mansion milik keluarga Sailendra begitu ramai dengan celotehan kedua anak Lucy. Mereka asik kesana kemari berlarian. Kedua anak itu seperti cahaya baru dalam keluarga Sailendra yang sudah lama terasa sunyi sepi. Lucy bersama yang lain duduk di kursi bundar, sedang para pelayan sibuk menyajikan hasil bakaran mereka. "Sayang, kenapa kamu tidak mengundang Lisa? Sudah lama Mama tidak melihatnya," tanya Diana pada Lucy. Lucy hanya tersenyum getir mengingat sahabatnya. "Lisa sedang menjadi relawan, Ma.
Lucy juga belum tahu kapan Lisa akan pulang, jawab Lucy dengan lesu. Delano hanya diam seraya mendekap bahu Lucy dan membawa Lucy bersandar di dadanya. Kamu pasti sedih ya karena ditinggal pergi sahabat kamu itu, lanjut Diana. Mita hanya tersenyum melihat bagaimana sahabatnya begitu ingin tahu tentang perasaan putrinya saat ini. Lucy juga tidak bisa berbuat banyak, Ma. Sejak dulu, Lisa memang suka sekali mengikuti bakti sosial dan kegiatan-kegiatan amal lainnya, dan sebagai sahabat, Lucy hanya bisa mendukung semua kesenangannya. Kalian benar-benar sahabat sejati, puji Suryo. Tentu saja ayah, dulu saat pertama kali tiba di Jakarta, Lucy pernah berbohong pada ibu. Jika Lucy sudah bertemu dengan teman ibu, ucap Lucy menjeda ucapannya menatap ke arah sang ibu yang terkejut mendengar anaknya berbohong. Nyatanya saat tiba di Jakarta, Lucy sendirian. Tidak ada yang menjemput Lucy. Bahkan saat aku mendatangi rumah mereka, mereka tidak menyambutku ibu. Namun Lucy tidak ingin membuat ibu dan nenek khawatir. Dengan uang bekal dari ibu, Lucy menyewa kos yang paling murah di sekitar rumah Lisa. Dari sana hubungan kami terjalin. Apalagi saat itu kami merasa senasib. Kami sama-sama tidak memiliki ayah. Jadi akhirnya kami pun mulai akrab dan berteman hingga sekarang. Ucap Lucy seraya mengingat-ingat kenangan masa lalunya bersama Lisa. Semuanya mendengar, tidak ada yang menyela, mereka terenyuh dengan kehidupan yang dijalani Lucy. Bunda, memang Aunty Lisa kemana? Tanya Depan mendekati Lucy, ternyata kedua anak itu tak sepenuhnya bermain. Mereka turut menguping pembicaraan orang dewasa di dekat mereka itu. Lucy mengangkat kepalanya dan menarik Depan ke atas pangkuannya. Bunda juga tidak tahu sayang, tapi kita tetap harus doakan semoga Aunty Lisa selalu baik-baik saja dimanapun dia berada. Amin, jawab semua anggota keluarga. Rati menitikkan air mata mendengar cerita cucunya. Di sini Regan tumbuh dengan bergelimang harta, sedang cucu perempuannya harus melewati semua kesulitan karena ulahnya di masa lalu. Mita dan Laila, ibunya, mengusap pundak Rati yang bergetar. Regan hanya terus termangu setelah mendengar cerita Lucy. Dirinya semakin merasa merindukan gadis cerewet itu. Regan hanya terus membuang napasnya seraya meneguk kopinya yang mulai dingin. Lydia menatap putranya saat ia mendengar suara helaan napas Regan. Seakan-akan putranya sedang menanggung beban yang berat. Di mata Lydia, kondisi putranya saat ini terlihat berantakan dan memprihatinkan. Padahal sebelum-sebelumnya, Regan tidak pernah memperlihatkan wajah yang seperti ini.